Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Puspitasari, NIM 205210018 dari PIAUD A. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, pengertian pendidikan. Kedua, tujuan pendidikan. Dan ketiga, perbedaan mendidik dan mengajar. Yang pertama, pengertian pendidikan. Menurut Prof. Lotge atau Philosophy of Education, semua pengalaman itu adalah pendidikan. Pendidikan tidak hanya berlangsung dalam satu lembaga pendidikan atau sekolah, tetapi berlangsung dalam setiap ruang kehidupan manusia dalam seluruh sektor pembangunan. Menurut Carter F. Good atau Dictionary of Education, pendidikan adalah seni praktik atau profesi sebagai pengajar atau pengajaran, ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan, dan bimbingan murid atau pendidikan. Menurut Brubacher atau Modern Philosophy of Education, pendidikan adalah suatu proses timbal balik dari tiap manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, teman, dan semesta. Menurut Prof. Lotge atau Planning for Teaching and Introduction to Education, pendidikan berhubungan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat. Menurut Hammaker dan Bettnecker, pendidikan merupakan proses membawa perubahan yang diinginkan dalam perilaku manusia. Menurut Rejo Murdaharjo, pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Menurut Kom dan Ahmad, pendidikan sama dengan belajar, baik di mana, bagaimana, dan bilakah berlangsung pelajaran itu. Menurut Label, pendidikan dipandang sebagai difusi sikap, informasi, dan lain-lain. Menurut Nursyam, pendidikan sebagai aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan cara membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani dan jasmani. Menurut Charles S. Silberman, pendidikan tidak sama dengan pengajaran. Adapun menurut UU RI nomor 20 tahun 2001, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Pengertian pendidikan dari berbagai ahli dapat disimpulkan sebagai berikut. Pendidikan sebagai proses, yaitu pendidikan didefinisikan sebagai suatu aktivitas interaksi manusia dengan lingkungannya, dan pendidikan sebagai hasil, yaitu pendidikan sebagai perubahan yang merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungannya, yakni perubahan perilaku. Selain itu, pendidikan tidak hanya dibatasi oleh formalitas dalam bentuk transfer ilmu pengetahuan di dalam ruang kelas, tetapi termanifestasi dalam beragam aktivitas, metode, dan media. Yang kedua, tujuan pendidikan. Menurut UNESCO tahun 2015, yaitu memperluas dan meningkatkan perawatan dan pendidikan AUD yang komprehensif, meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan dan memastikan keunggulan semua. Memastikan bahwa tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan kulit dan mereka yang termasuk etnis minoritas memiliki akses ke pendidikan dasar lengkap, gratis, dan wajib dengan kualitas yang baik. Memastikan kebutuhan belajar semua anak, muda, dan orang dewasa terpenuhi. Mencapai 50% perbaikan dalam tingkat keaksaraan dewasa menjelang tahun 2015, dan menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada 2015. Menurut Havelock dan Huberman, pendidikan bertujuan lebih jauh untuk pembangunan negara secara keseluruhan melalui penyediaan tenaga kerja yang terampil. Menurut Johann Amos Comenius, bertujuan untuk membuat persiapan yang berguna di akhirat nanti. Menurut Danny Lidke dan Samantha Grabel, menjadi peserta didik sepanjang hayat, bergairah, berani mengambil resiko, bisa memecahkan masalah, dan berpikir kritis, melihat sesuatu secara berbeda, dan lain-lain. Menurut Danim, yaitu secara tradisional dan secara akademik. Menurut aliran rekonstruksionisme, yaitu terciptanya masyarakat baru. Menurut Ivan Illich, yaitu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bebas dan memperoleh sumber belajar pada setiap saat. Menurut aliran esensialisme, yaitu menyampaikan warisan budaya dan sejarah suatu inti pengetahuan. Menurut aliran eksistensialisme, yaitu mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Menurut aliran rekonstruksionisme, yaitu menumbuhkan kesadaran terdidik yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian aliran parensialisme, yaitu menurut Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Selanjutnya menurut Langeveld, yaitu tujuan umum, tujuan-tujuan tak sempurna atau tak lengkap, tujuan-tujuan sementara, tujuan-tujuan perantara, dan tujuan insidental. Menurut Dewey, yaitu membentuk manusia untuk menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya UU nomor 12 tahun 1954 di pasal 3 dan pasal 4. Selanjutnya menurut GBHN tahun 1983 sampai 1988, bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain. Terakhir, perbedaan mendidik dan mengajar. Mendidik ialah membentuk budi pekerti dan watak anak-anak, mengajar ialah memberikan pengetahuan. Mendidik menunjukkan usaha membimbing, dan mengajar menunjukkan kegiatan yang membawa kepada aktivitas belajar seseorang. Mendidik lebih luas daripada mengajar. Setiap orang yang berusaha mendidik anak-anak dilakukan dengan usaha mengajarkan sesuatu perbuatan dan lain-lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.